Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenira Farelina Askazeta dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendeskripsikan peta tata guna lahan dan peta jaringan transportasi yang sudah saya analisis. Yang pertama, terdapat peta tata guna lahan. Peta tata guna lahan tersebut berada di Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Pada legenda digambarkan dengan warna pink yaitu pemukiman, warna hijau adalah guna lahan untuk sawah, warna hijau muda digunakan untuk kebun. Selain itu, di dalam peta tata guna lahan itu ditunjukkan batas desa yang ditunjukkan oleh garis hitam, sungai, jalan, batas antar desa, dan wilayah yang berwarna hijau menunjukkan semak dan alang. Peta jaringan transportasi darat berada di daerah Citarum, Jawa Barat. Terdapat jalan-jalan yang dapat dilalui oleh transportasi darat, seperti adanya jalan tol dengan garis berwarna kuning tebal yang bisa menghubungkan daerah Tangerang Selatan ke Purwakarta. Jalan arteri dengan garis orange tipis yang bisa menghubungkan jalan di daerah Cirebon ke Cipaku. Jalan korektor dengan garis berwarna merah tipis yang bisa menghubungkan Cianjur ke Bandung Barat. Adanya rel kereta api dengan garis berwarna hitam dan ditunjukkan juga adanya batas pantai berwarna biru, sungai, dan waduk. Peta jaringan transportasi laut. Peta tersebut berada di Pulau Dewata, Bali. Pada gambar terdapat jalur dan tempat transit untuk transportasi laut yang ada di sekitar Pulau Bali, seperti adanya pelabuhan untuk menunjang sektor pariwisata. Contohnya seperti pelabuhan yang ada di Denpasar yang terhubung dengan Pelabuhan Benoa. Pembangunan pelabuhan atau terminal laut dimaksud untuk diselaraskan dan diintegrasikan dengan pengembangan sektor lain guna menjamin integrasi dengan moda transportasi lain, seperti adanya tol laut yang menghubungkan 3 area penting, yaitu Ngurah Rai, Tuban, Nusa Dua, dan Benoa. Peta jaringan transportasi udara. Dari interpretasi simbol-simbol pada peta di atas dapat disimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan rute penerbangan ke berbagai daerah. Misalkan saja jaringan transportasi dari pesawat Jakarta menuju Makassar. Manfaat peta tata guna lahan dan manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Manfaat peta tata guna lahan bagi lembaga dan perorangan yang pertama, mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kedua, menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang agar tidak rusak. 3. Menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kepadatan penduduk pada hunian tersebut. Manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Yang pertama, sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. Yang kedua, mengetahui kondisi aksesibilitas dan jaringan jalan. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dari berbagai tempat asal menuju berbagai pelosok wilayah. Yang keempat, memetakan rancangan kebutuhan jaringan transportasi yang diperlukan oleh suatu daerah. Berikut merupakan gambar citra foto penginderaan jauh, visual, dan citra non-foto atau digital dari penginderaan jauh. Yang pertama ada ciri-ciri spektral. Gambar citra foto tersebut terdiri dari rona cerah dan gelap. Objek memiliki ciri khas bentuk permukaan bumi yang berbeda satu sama lain. Rona warna hijau menunjukkan lapangan stadion dan juga hutan kota. Rona warna abu muda menunjukkan atap bangunan universitas dan perumahan. Rona warna abu tua menunjukkan jalan raya.
Ciri-ciri spasial pada gambar citra foto tersebut, objek terlihat berbagai ukuran seperti sempit, luas, memanjang, dan lainnya. Bentuk persegi panjang menunjukkan stadion. Tekstur kasar berwarna hijau tua menunjukkan hutan kota. Bentuk atap segitiga menunjukkan universitas dan perumahan. Bentuk bulat menunjukkan kubah masjid. Ciri-ciri temporal pada gambar citra foto terlihat terang karena gambar diambil pada pagi hari atau siang hari. Adapun ciri-ciri spektal, citra non-foto pada gambar berikut menunjukkan warna merah yang menunjukkan lebatnya pepohonan. Warna biru kehijauan menunjukkan aliran sungai, warna hijau tua menunjukkan persawahan, warna biru sedikit putih menunjukkan padatnya pemukiman dan jalan raya. Ciri-ciri spasial pada citra non-foto berikut menunjukkan 1. Bentuk kotak-kotak kecil yang menunjukkan padatnya pemukiman. Tekstur kasar menunjukkan lebatnya pepohonan dan padatnya pemukiman. Bentuk memanjang berwarna biru kehijauan merupakan aliran sungai. Adapun ciri-ciri temporal pada citra non-foto berikut terdapat keterangan waktu, yaitu terjadinya perekaman ini pada 13 Mei 2022 di Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh, yaitu prapengolahan data, merupakan langkah yang diperlukan sebelum analisis data utama dan ekstraksi informasi. Sebelum citra digital dapat dianalisis, perlu ada proses pengolahan data. Proses ini mencakup berbagai koreksi, yaitu koreksi geometrik, georeferensi, dan radiometrik. Lalu ada peningkatan kualitas citra, yaitu digunakan agar interpretasi dan analisis Lalu ada peningkatan kualitas citra, yaitu digunakan agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas citra ini dilakukan melalui reduksi citra, pembesaran citra, dan penyesuaian kontras linear dan non-linear. Ada juga transformasi citra, merupakan proses pengolahan citra atau konsep untuk peningkatan citra dari pemrosesan gabungan data dari beberapa pita spektrum. Adapun klarifikasi citra merupakan langkah dalam pengolahan data citra digital penginderaan jauh yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu, yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Klasifikasi terbimbing yaitu pengelompokan yang dikendalikan oleh peneliti dengan kategori-kategori tertentu, sedangkan klasifikasi tidak terbimbing merupakan proses pengkategorian yang dilakukan oleh perangkat lunak secara mandiri. Adapun penginderaan jauh bagi transportasi, yang pertama memprediksi laju transportasi dari tahun ke tahun, yang kedua dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan, yang ketiga digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis sistem transportasi, yang keempat merancang rute lalu lintas, yang kelima menentukan jalur pelayaran. Manfaat penginderaan jauh bagi tata guna lahan, yang pertama penentuan arah lahan, yang kedua kajian lahan hutan, yang ketiga kajian lahan pemukiman, yang keempat kajian lahan industri, dan yang kelima pemetaan penggunaan lahan. Sekian presentasi tugas geografi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.